Premanisme berkedok ormas kembali berulah. Pemirsa, di Subang, Jawa Barat, sekelompok oknum anggota ormas dilaporkan mendatangi proyek pabrik mobil listrik asal Tiongkok, Build Your Dreams atau BYD, beberapa waktu lalu. Aksi ormas itu kemudian ditindaklanjuti pihak berwenang termasuk polisi. Bupati Subang berjanji aksi serupa tidak terulang di masa depan demi iklim investasi yang kondusif di wilayahnya. Jadi memang kemarin sempat ramai ya bahwa waktu ketika MPR kunjungan ke Cina ada laporan mungkin ke BYD Cina bahwa di Subang ini masih marak premanisme. Cuman ketika kita konfirmasi memang itu kegiatan premanisme yang sudah kita selesaikan kemarin, khususnya dari Polres sendiri sudah bertindak sehingga hari ini sebetulnya sudah tidak ada premanisme. Dan mudah-mudahan kedepannya premanisme itu juga di kawasan-kawasan industri kita sudah tidak ada, karena memang hari ini kita fokus dan concern untuk memberantas premanisme yang ada di Kabupaten Subang, khususnya di kawasan-kawasan industri, sehingga agar tidak ada lagi investor-investor yang akhirnya ketakutan dan akhirnya tidak jadi investasi di Kabupaten Subang, karena itu sangat merugikan kita, khususnya masyarakat Kabupaten Subang. Begitu. Tentu saja dengan waktu itu ketika ramean maraknya premanisme, itu banyak sekali investor yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk membangun di Kabupaten Subang. Tapi insya Allah begitu kami bekerja dan kita sudah mulai tata, alhamdulillah insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Subang. Premanisme berkedok ormas tidak hanya terjadi di Subang, Jawa Barat. Berdasar hasil survei harian Kompas pada awal 2025 di kawasan industri Bekasi, dari 52 perusahaan yang disurvei, lebih dari separuh mengaku terganggu dengan aktivitas ormas. Para pengusaha mengaku dalam setahun pabrik mereka didatangi oleh ormas atau yang mengaku LSM sebanyak 122 kali. Kita bahas aktivitas ormas yang menjadi kendala investasi dan usaha di tanah air bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, selamat malam. Baik, selamat malam. Pak Anton, tadi kita sama-sama menyimak pernyataan dari Bupati Subang, kemudian juga Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwa sebenarnya isunya sudah selesai. Premanisme ormas yang ngobrak-ngabrik pabriknya BYD sudah selesai. Tapi bagaimana kita bisa memastikan atau investor bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi premanisme serupa, tidak hanya di Subang, tapi di seluruh daerah di Indonesia? Ya, memang masalah ormas yang bertindak premanisme ini, saya kira kalau dikatakan selesai, ya masih terlalu pagi lah. Harus kita tindak lanjuti, karena kalau selesai itu nanti kita kan bisa lihat keluhan-keluhan dari berbagai pihak, dari masyarakat dan juga dari para pengusaha. Apakah masih ada tidak keresahan-keresahan itu? Apabila masih terjadi, bagaimana kita menyatakan bahwa itu sudah selesai? Tapi di sini jelas pemerintah, negara, Pemda, polisi harus memberikan satu sikap yang serius. Karena sebagaimana tujuan daripada ormas, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, kemarin juga saya bicarakan, tidak ada satu ormas pun juga yang tujuannya itu untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, intimidasi, penganiayaan, dan lain-lain. Yang intinya itu tidak ada yang bertujuan untuk premanisme. Justru tujuannya itu kan sangat-sangat mulia untuk pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, untuk menghormati norma-norma dan menjadi mitra strategis baik masyarakat maupun pemerintah. Nah, namun di dalam hal ini karena sudah ada di dalam undang-undang dan ini sudah jelas, terutama di pasal 59 itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 itu.
Pasal 59 itu kan jelas dilarang, 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 mulai dilarang menyebarkan ras, suku dan agama, dilarang melakukan intimidasi, penganiayaan dan lain-lain. Nah, justru di sini juga di samping tentu ada larangan, pasti ada sanksi. Dan sanksinya pun juga sangat berat. Mulai dari sanksi peringatan tertulis, kemudian penutupan, pelarangan kegiatan, sampai kepada pembekuan organisasi. Dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut, dibandingkan dengan undang-undang yang lama yaitu tahun 2013, justru mempunyai kewenangan yang lebih. Kenapa? Karena sekarang ini kalau dulu untuk pembubaran ormas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut itu harus lewat pengadilan. Tapi sekarang tidak, cukup dari pemerintah via Kemenkumham. Dan sebetulnya masalah ormas, oknum-oknum ormas yang melakukan tindakan premanisme ini juga tidak terlepas dari budaya stigma ormas itu sendiri. Karena sekarang ormas yang dianggap hebat itu budayanya itu seolah-olah ingin berkuasa dan ingin menjadi raja kecil di daerah-daerah. Nah ini justru budaya ini harus ditekan gitu kan. Bukan itu sebetulnya tujuan ormas. Bahkan ada yang memakai seragam ya gagah-gagahan lah dengan dalih bela negara. Padahal bela negara itu kan bukan dilihat dari seragam. Bela negara itu dari perilaku, sikap bagaimana kita bermanfaat bagi negara. Nah ini mungkin sementara. Dan sekarang pun juga dengan adanya ormas itu kan untuk jadi mitra strategis pemberdayaan masyarakat. Tapi kenyataannya saat ini ormas itu dijadikan satu tempat perlindungan. Tempat perlindungan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Karena kalau yang punya, karena minimnya pekerjaannya. Karena orang yang punya pekerjaan, ya saya kira untuk bisa aktif 100% di ormas itu kan sulit. Tapi yang tidak punya pekerjaan justru dijadikan apa? Lahan pekerjaan sampingan. Nah, sementara lahan pekerjaan sampingan yang paling gampang kan, ya mohon maaf, pungli, intimidasi, jadi jagoan, jadi jagger, nah termasuk tadi seolah-olah kalau ada perusahaan itu ya ada jatah preman lah. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita tekan. Apa urusannya? Makanya para investor ke Indonesia ini ragu, tidak kerja, tidak apa-apa, tidak punya jasa, tapi harus dapat uang. Kalau di luar negeri, siapa yang bekerja keras, itu yang mendapat uang. Tapi bukan berarti di luar negeri pun juga tidak ada premanisme. Cuman bentuk premanismenya itu sudah premanisme high. Karena ujung dari premanisme itu selain grup kecil ya, mungkin in group atau klub, kemudian tahap berikutnya geng, nah selanjutnya mafia. Nah kalau sudah jadi mafia ini kan berbahaya. Nah jangan sampai embrio kecil ini berubah menjadi mafia. Karena kalau sudah jadi mafia besar, bahkan dalam salah satu teori disebutkan bahwa mafia itu ya, premanisme yang besar itu merupakan shadow state. Ya istilahnya itu bayangan daripada negara, bahkan yang bisa mengatur negara. Nah jangan sampai di Indonesia dengan adanya ormas yang mengedepankan premanisme Indonesia ini, negara Indonesia seolah-olah menjadi negara barbar. Nah untuk itu ya perlu segera sikap serius dari semua aparat. Karena bukan hanya TNI Polri saja, semua juga khususnya untuk Kemendagri. Karena di Dirjen Kemendagri juga ada salah satu dirjen yang khusus mengawasi dan mengurusi ormas. Itu mungkin untuk sementara awal daripada pembicaraan kita. Jadi saya mungkin perlu pikir ulang kembali kalau masalah ormas ini sudah selesai. Baru bisa selesai kalau semua
institusi terkait bekerja sama dan bisa menekan Baik, sikap-sikap premanisme dari ormas-ormas tertentu. Pak Anton, tapi premanisme dengan cara yang sangat anarkis, bahkan melawan petugas kepolisian, bahkan sampai membakar mobil polisi, membakar pabrik BYD. Ini kan tidak mungkin ormas itu bisa begitu berani kalau tidak ada backing yang kuat. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Anda melihat, mungkinkah selama ini premanisme yang terjadi saat ini atau ormas-ormas yang suka bersikap anarkis ini masih embrio, atau Anda lihat ini sudah mengarah kepada mafia? Eh, ya ada yang embrio, tapi ada juga yang sudah mengarah kepada mafia. Yang di Subang, Pak, kita bicara yang di Subang. Kalau Subang itu masih belum mafia ya. Kalau sudah kelas mafia kan shadow state, sudah bisa mengatur negara, bahkan para pejabat negara gitu. Nah, kemudian yang masalah pembakaran segala macam, sebetulnya di Undang-Undang nomor 17 itu 2017 itu kan itu sudah jelas ada sanksinya. Bahkan di samping sanksi administratif ada sanksi pidana, hukumannya itu 5 tahun sampai 20 tahun. Nah, di sini tergantung ketegasan sikap. Nah, bagaimana agar ormas tersebut ya segera ditindak dengan keras, dengan tegas. Kalau aparat negara atau institusi terkait tidak mampu menindak, ya akan begini-begini saja. Nah, cuman masalahnya di sini, apakah yang bersangkutan ini bertindak atas nama komunitas ormas atau atas nama individu? Nah, ini harus diselidiki dengan betul. Tapi apabila mengatasnamakan ormas, sudah libas saja, jangan ragu-ragu gitu. Ini akan jadi sebuah pembelajaran bagi ormas-ormas yang lain. Dan masalah backing, ya mohon maaf, pada kenyataannya ya kalau kita telusuri tidak ada sebetulnya backing itu sendiri, apalagi yang aktif gitu kan. Nah, jadi mereka merasa mengaku-ngaku saja. Ada yang mengaku A, B, C, D, ya. Bahkan ya mohon maaf, ada yang mengaku dari Bapak Presiden katanya. Bahkan Bapak Presiden itu sendiri kan sudah mengundurkan diri sejak tahun 2002. Jadi dicatut saja namanya gitu kan. Jadi backing itu kenapa? Hanya untuk bayangan saja. Tapi kalau aparat bertindak tegas, nggak ada lah backing ini. Baik. Percayalah, di sini negara justru jangan kalah dengan ya ditakut-takutin. Masa negara masih mau ditakut-takutin gitu kan? Ya, negara nggak boleh takut dan nggak boleh kalah, apalagi kalah sama preman. Pak Anton, kalau kita bicara Subang aja Pak, bicara Jawa Barat, saya mengutip pernyataan Pak Gubernur Deddy Mulyadi mengatakan bahwa di sana itu isunya karena banyak pembebasan tanah yang terkendala, yang belum selesai tapi kemudian pabrik main berdiri aja beroperasi. Dan juga percaloan tanah. Ketika Anda menjadi Kapolda 2016-2017, apakah memang banyak tanah yang terkendala di sana Pak? Ya, masalah pertanahan ini juga merupakan salah satu masalah yang merupakan salah satu masalah rawan bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di Indonesia. Nah, masalah-masalah ini memang tidak menafiskan kan, memang ada dan sebetulnya kebanyakan masyarakat itu ya tertipu oleh yang mengatasnamakan investor, tapi sebetulnya mereka ini ya broker calo-calo. Bahkan ada juga yang dari investor sebetulnya sudah sudah turun misalkan, tetapi tidak sampai kepada masyarakat, sehingga ini menjadikan satu sengketa antara para pemilik dan juga masyarakat. Di samping itu pun juga memang masalah tanah ini agak ruwet gitu kan. Ruwetnya apa? Perusahaan beberapa sudah menyatakan membayar, ada fotonya segala macam SKT-nya. Tahu-tahu ada lagi orang-orang yang mengaku sebagai pemilik. Ada lagi yang mengaku ahli waris belum kebagian. Jadi agak ribet gitu kan. Jadi akhirnya terus saja ibarat benang kusut, yang kaset kusut yang tidak selesai-selesai. Nah, ini masalah tanah ini memang cukup ya lumayan pabariut gitu kan, ribet gitu kan. Sehingga memang di sini perlu ada
tim khusus yang menangani masalah-masalah pembebasan tanah. Karena dalam setiap pembebasan pasti ada masalah. Leuwi Keris, kemudian di Sumedang, selalu ada masalah. Dan masalahnya itu sebetulnya ya hampir sama gitu kan, tetapi tidak ditangani dengan tim yang serius. Baik. Dan juga Baik, jika ya, masalahnya adalah hak rakyat atas tanah, itu yang dicaplok oleh investor, oleh pemerintah daerah mungkin. Artinya mereka bertindak atas nama individu, atas nama rakyat, bukan digerakkan oleh satu kekuatan besar. Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Anton, kita kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.